اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, wabil khususnya segenap pengurus Masjid Raya Al Ittihad yang saya hormati, alhamdulillah kita masuk kepada tentang masalah mensolatkan jenazah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi. Di dalam ilmu hadis termasuk tingkatan hadis yang tinggi adalah kalimat sami'tu, ya. Jadi kalau seandainya ada sahabat berkata qala Rasulullah, itu belum tentu dia dengar langsung dari Rasulullah, karena bisa jadi dia itu mendengar dari sahabatnya dan sahabatnya mendengar dari Rasulullah, dan itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau seandainya ada hadis yang berbunyi sami'tu Rasulullah, maka menunjukkan bahwa dia mendengar langsung dari Rasulullah. Ini hadis kuat, ya, tingkatannya. Yaqulu, Rasul pernah berkata, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang mukmin, ya, muslim laki-laki yang mati, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian yang menyolatin jenazahnya ada 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mana dia tidak mensekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan berikan kepadanya syafaat. Rawahu Muslim. Jadi kenapa para ulama-ulama kita kebanyakannya menunggu, ya, sholat Jumat wabil khususnya, ya, karena fadilahnya kalau sholat Jumat yang nyolatin apa? Banyak, ya. Saat bagaimana saat kita kalau pengen meninggal mati 40 orang yang nyolatin kita, ya. Sebenarnya Nabi sudah sampaikan, kama tadinu tudanu. Kata Nabi, sebagaimana kamu berbuat, sebegitu pula nanti kau akan diperlakukan. Maka kita kalau pengen ketika kita meninggal banyak yang doain, maka kita kalau ada orang meninggal doain, ya. Kita ketika meninggal pengen banyak yang nyolatin, ada orang meninggal sholatin. Ini jangan sampai tetangga kita meninggal kita nggak peduli, tetangga kita meninggal kita nggak doain, tetangga kita meninggal kita nggak hadir acara tahlilnya dan sebagainya. Maka itu nanti Allah akan balas kepada orang tersebut dengan orang tidak mau datang ke acara dia, ya. Maka itu adalah balasan dari Allah. Maka saya juga sama, takut juga, ngerinya begini kan, saya banyak pengajian nih. Saya ini ustadz sibuk, ya. Karena isya itu udah pasti di luar. Banyak orang nih minta saya, ustadz bisa gak ngisi ceramah? Apaan? 40 hari, ceramah 7 hari, ceramah haul. Kapan? Malam Jumat. Oh, nggak bisa. Ya. Aneh, udah ada yang nungguin di Ittihad. Walaupun orangnya nggak banyak, tapi insya Allah ilmunya bermanfaat. Ya. Malam Sabtu juga sama, ada pengajian. Malam Minggu ada pengajian. Malam Senin ada pengajian. Malam Selasa ada pengajian. Malam Rabu ada pengajian. Malam Kamis ada pengajian. Ketemu malam Jumat kagak ada waktu. Yang penting jangan lepas, walaupun kita nggak bisa hadir, minimal kalau nggak semuanya, sebagiannya. Kata ulama usul fikih, ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang kita nggak bisa dapat semua, jangan ditinggalin semuanya. Yarin cuman datang, cuman baca Yasin, habis itu pulang nggak denger ceramah, nggak apa-apa. Cuman tahu diri, udah datang duluan, datang belakangan, pulang duluan, bawa berkat di gua lagi. Ya, harus tahu apa? Tahu diri kita. Kalau bisa ngumpet-ngumpet pulangnya biar gak ketahuan. Kenapa lah kita datang belakangan, pulang duluan, bawa berkat, kan cakep banget. Itu ibarat orang hidup sepanjang hari zina, sepanjang hari maksiat, di ujung akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah, kan enak banget ya. Betul. Ya, makanya repot jadi ustaz.
Saya pernah nganterin guru saya, cuman nganterin doang. Kebetulan guru saya pengen hadir acara orang. Pas saya anterin, ditangkap saya. Ustadz ikut masuk ke dalam. Lah, aneh nganterin doang. Enggak, Ustadz ikut ke dalam. Ikut ke dalam. Duduk di sebelah guru saya. Dikasih berkat, dikasih amplop. Kata guru saya, jangan ambil, jangan tolak. Lah, ya alhamdulillah. Tapi apa? Tapi sebenarnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena kita ngerepotin tuan rumah. Ya. Tapi saya nggak salah. Kenapa? Saya nggak sengaja. Emang kagak ada niatan mau nyari berkat. Ya. Jangan sampai kita niatin nih. Jadi kadang-kadang kan kalau kita maulid, acara tahlil, itu orang ngasih berdasarkan ini nih. Apa nih namanya? Sorban nih. Emang sorban bagus sunnah ya. Tapi kalau kita acara maulid kita datang pakai sorban, itu berkatnya gede. Betul gak? Panitia tahu gak di Ustadz? Jamaah tahu gak di Ustadz? Asal pakai sorban aja, berkatnya apa? Berkat Ustadz, gedean. Itu namanya nipu panitia. Jangan, kecuali memang kebetulan memang lagi dingin, pakai sorban dah, dapat berkat gedean, ya alhamdulillah. Tapi kalau dari rumah udah niat, wah kemarin gua tahlilan maulid pakai sorban doang berkatnya gede. Pakai imamah mungkin 2 kali ya. Jangan tuh namanya nipu ya gitu. Nah ini demikian. La yusyrikuna billahi syai'a. Orang ini tidak mensekutukan Allah. Jadi orang-orang yang nyolatin itu bukan orang yang berbuat syirik, illa syafa'ahumullah, kecuali nanti Allah akan berikan syafaat kepada dia. Nah, selanjutnya syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, orang yang menyolatkan jenazah syaratnya sama kayak sholat. Apa diantara sholat syaratnya? Suci. Ya. Yang kedua, bersih badan, tempat dan pakaian. Yang ketiga, sudah berwudu. Ya. Yang keempat, dia itu menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang paling penting, sholat jenazah itu ada yang meninggal ya. Kalau orang sholat jenazah nggak ada yang meninggal, wah angker juga nih. Nyolatin siapa deh? Itu yang pertama. Yang kedua, itu mayit atau jenazah telah dimandikan atau ditayamumi ya. Udah kita bahas kemarin ya. Kalau seandainya nggak bisa mandi, maka cukup ditayamumin. Nah ini harus sudah mandi. Jadi jangan sampai kita nyolatin jenazah belum apa-apa langsung disolatin. Itu namanya keduluan. Ya. Misal gini contoh, wah kita sibuk nih, ntar nggak bakal keburu nih, pengen keluar kota. Tapi jenazah belum rapi, udah dah nyolatin duluan dah. Allahu Akbar, nggak boleh. Meskipun ada uzur akan keluar kota dan sebagainya, nggak boleh nyolatin sebelum dimandikan. Gitu. Lalu yang ketiga, segala sesuatu yang bersentuhan dengan mayit dalam keadaan suci. Jadi kerandanya suci ya, kafannya suci, tempat sholat mayitnya suci itu. Kecuali ya ini orang sholat di atas kuburan. Tuh ada nanti ya. Itu orang sholat di mana? Di atas kuburan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Hadis apa? Imam Bukhari. Mata insan, telah mati seorang manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduhu, Rasul biasa ngunjungin orang. Ya. Jadi ada sahabat Nabi. Dalam riwayat sih, ini ada 2 khilaf. Ada yang mengatakan ini laki, ada yang mengatakan ini perempuan. Intinya ini orang yang sering bantuin Nabi di masjid. Suatu hari sakit. Karena yauduhu, Rasul biasa mengunjungi dia, jenguk. Fama tabilail, suatu ketika dia meninggal di waktu malam, fadafanuhu lailan. Sahabat nggak pakai lama-lama, langsung diurusin, dimandiin, disolatin, dikuburin tanpa sepengetahuan Rasulullah. Falamma asbaha akhbaruh, tatkala pagi hari Rasul dikabarin sama sahabat, ya Rasulullah, ya. Ini si fulan yang biasa antum kunjungi, antum jenguk, meninggal ya Rasul. Ya Allah, kata Rasulullah, ma mana'akum an tu'limuni, apa yang mencegah kalian untuk ngasih tahu saya? Kalau bahasa Betawinya kan ngapa nggak bilang? Ya.
Apa kata sahabat? Kana lail, waktu itu malam ya Rasul, gelap. Fakarihna, maka kita enggak mau an nasyqa alaika, memberatkan engkau wahai Rasulullah. Tuh. Jadi sahabat adab sama Nabi. Ini gambaran adab ya sama Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang kita bisa kerjakan, jangan nyuruh ustadz, jangan nyuruh guru, ya, jangan nyuruh siapa? Keluarga Rasulullah. Bahkan ada salah seorang ulama, ketika itu dia punya muridnya ini zuriyah Nabi, keturunan Rasulullah. Lantas itu guru ketika jalan ngambil sepatu sendiri. Apa kata muridnya yang zuriyah Nabi? Ya, kata muridnya, guru kenapa nggak nyuruh saya buat ngambilin sepatu? Apa kata itu Syekh? Ya fulan, ya, bahasanya gimana? Apakah nanti gimana bahasanya ya? Bagaimana kalau seandainya Rasul tahu kalau saya nyuruh keturunannya? Ya, ada habaib kita suruh-suruh, ya, Rasul tahu, kira-kira bagaimana kita? Malu nggak? Malu. Ya. Maka saya ada punya murid habaib juga, zuriyah Nabi dari Al-Haddad. Ya. Saya mau nyuruh malu. Ya. Kita mau ngajarin juga segan. Cuman kita pengen, ya Allah nih, sebagai bentuk cinta saya sama Rasulullah, saya ajarin nih cucunya Rasulullah. Ya. Agar kemudian besar jadi ulama. Ya, karena yang namanya habaib paling cepat pinternya, kenapa? Didoain sama kita mulu tiap hari. Tiap lagi sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, keluarga Nabi. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Makanya mereka belajar gampang banget pinter. Kenapa? Banyak yang doain. Nah tuh saya. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi SAW fa'ata qabrahu, datang ke kuburannya. Fasalla alaihi, Nabi salat di atas kuburannya. Ini dalil yang sangat kuat, boleh salat jenazah di atas kuburan. Pernah nyobain? Tunjuk tangan yang pernah nyobain. Belum pernah nyobain? Besok cobain. Ya, ada yang meninggal gak? Ini konon katanya, saya dengar hampir setiap hari ada yang meninggal. Ya mungkin malaikat Israel lagi muter-muter Jakarta Selatan, siap-siap aja. Ini caranya simpel. Jadi kata ulama, bagaimana tata cara sholat jenazah di atas kuburan? Simpelnya begini. Orang yang udah dikuburin, ya, itu hakikatnya sama dengan kita. Artinya kita bisa sholatin dia sebagaimana ketika posisi hidup. Ya. Kalau laki-laki di mana? Di pala. Kalau perempuan di mana? Di perut. Nah, ini kita sholatin dengan syarat. Orang yang boleh mensolatkan jenazah di atas kuburannya dengan syarat ketika nih orang meninggal, dia termasuk orang yang diperbolehkan dan juga mampu untuk menyolatkan dia. Tapi terhalang. Misal contoh, kita punya teman di Amerika, dikuburin di Amerika. Nah kita kan nggak bisa ke Amerika. Kita sampai di Amerika, kebetulan pas dia meninggal kita tahu kabarnya. Nah kita karena hidup, ketika beliau meninggal kita boleh menyolatkan di atas kuburannya. Datang ke kuburannya, cari bagian palanya, disitulah kita sholat. Persis sebagaimana sholat jenazah. Jelas? Ini ilmu sangat jelas. Tapi kita nggak boleh nyolatin orang yang ketika beliau meninggal kita belum lahir, atau kita belum wajib nyolatin dia. Contoh, ya Habib Ali Kuitang meninggal tahun berapa? Ya, meninggal tahun 60-an. Saya mau tanya jamaah yang muda-muda udah lahir belum? Boleh nggak nyolatin dari kuburan Habib Ali? Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ketika beliau meninggal kita nggak ada. Tapi kalau seandainya, ya mungkin Pak Haji yang udah umur berapa sekarang Pak Haji umurnya? 76. Ya. Mungkin pada saat tahun 67 Pak Haji ini udah dewasa, udah wajib sholat. Maka boleh seandainya Pak Haji datang ke Kuitang sekarang sholat di di atas kuburan Habib Ali. Ya. Jadi ada ulama yang membatasi waktunya, kata ulama paling lama 6 bulan. Ya, ada yang mengatakan paling lama setahun, ada yang mengatakan tidak terbatas dengan waktu. Ya. Ini adalah contohnya dari Rasulullah. Ya, makanya jangan didebatin. Kenapa? Hadisnya Bukhari kuat, ulama mengamalkan. Nah, cuman yang jadi khilaf begini sekarang.
Ustaz, bagaimana tuh kalau orang sholat katanya di depannya ada kuburan, nggak sah katanya. Ya kan sering tuh. Ada saudara kita yang dia kalau ada sholat di masjid di depannya ada kuburan, dia nggak mau. Dengan dalil apa? Jangan sembah kuburan. Saya katakan ini nggak nyembah kuburan. Ya. Karena yang kita hadapkan bukan kuburan, kita ngadap tembok. Terhalang dengan tembok, maka tidak disebut sholat di depan kuburan. Memang ulama sepakat sholat di depan kuburan itu nggak boleh dalam agama, dalam syariat nggak boleh. Dan yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sholat di depan kuburan, ini kuburan nih, sholat gitu, Allahu Akbar, duduk sampai tahiyat dan sebagainya, makruh. Ada yang mengatakan haram. Tapi kalau seandainya terhalang ya dengan tembok, maka tidak menjadi masalah. Tuh. Ya. Yang kedua, ada orang mengatakan gini, itu kuburan nggak boleh dijadiin masjid. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kita katakan bukan kuburan dijadiin masjid, dulunya masjid. Dulunya masjid, dibikin masjid oleh seorang, entah kiai, mungkin entah siapa. Kemudian yang bikinnya meninggal, nggak punya tanah kecuali di sekitar masjid. Akhirnya keluarga sepakat untuk menguburkannya di sebelah atau di belakang masjid, karena memang nggak ada tanah lain punya dia kecuali di belakang masjid. Dikuburkan di belakang masjid. Duluan mana? Masjid apa kuburan? Masjid. Kalau masjid duluan boleh. Yang kagak boleh ada kuburan dibikinin apa? Masjid, itu nggak boleh. Jelas? Dan nyatanya semua tempat-tempat ziarah yang ada saat ini dan sunan-sunan yang semua itu semua ya duluan mana? Duluan kuburan. Maka nggak dijadikan masjid. Di mana adanya kalau kita ziarah ke Ampel ya, kemarin saya habis ziarah ke Ampel. Itu Masjid Sunan Ampel gede itu. Gede banget itu. Di mana makamnya? Di belakang. Bukan di dalam masjid. Ya, ini kesalahpahaman umumnya ya, sebagian orang yang beranggapan tidak boleh sholat di masjid yang depannya ada kuburan ya. Saya jawab, kalau seandainya nggak boleh ya, bagaimana kalian sholat di Masjid Nabawi yang di situ ada makamnya Rasulullah? Di mana makam Rasulullah? Hah? Nempel nggak dengan masjid? Nempel nggak dengan masjid? Nempel, orang karpetnya sama panjang. Ya. Jelas? Di manakah posisi baki? Di sebelah masjid. Walaupun nggak depan ya, walaupun sebelah. Tapi kan dekat dengan kuburan. Ya. Cuman tanya duluan mana? Ya. Dan memang dulu ada perluasan ya. Jadi yang perlu kita tahu bahwasanya ya, tidak mengapa orang sholat di masjid yang depannya ada apa? Ada kuburan ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh mendahului mayit dalam posisi ya. Jadi kalau kita nyolatin jenazah nih, mayit jangan sampai di belakang ya. Oh, imamnya di depan sini. Orang mengkias nih. Oh, mungkin gak punya ilmu. Kan biasanya kalau orang sholat kan di depan. Berarti jenazahnya kudunya di belakang nih, makmum dia. Enggak. Semua orang nanti akan jadi imam. Kapan jadi imam? Ketika mereka meninggal. Tuh. Akan sholat di depannya siapa? Imam. Tuh, ya. Maka tetap kaidahnya ya, sepakat ulama posisi jenazah ada di depan imam. Enggak ada khilaf pendapat. Ingat ya, ada masalah yang khilaf, ada masalah yang enggak pakai khilaf atau ijma gitu. Yang kelima, orang yang menyolatinya adalah seorang laki, kudu laki, perempuan ya, tidak dianggap atau tidak dihitung. Ya. Termasuk yang gotong jenazah nanti. Ya. Ada kemarin saya lihat foto kiriman orang tuh yang gotong jenazah perempuan semua. Ya. Itu enggak disyariatkan. Enggak dianjurkan. Kenapa? Perempuan tuh lemah. Barangkali perempuan tuh ngeliat kecoa, lompat, jenazahnya gimana tuh? Jomplang tuh jenazah. Ya. Makanya kudu laki yang kuat, ngeliat kecoa, lihat kecoa injak tuh, gitu. Lobang lompat, kesandung kagak pakai ngeluh, lah perempuan gendong apa? Kurung batang. Ngeliat tikus, aduh kabur semua tuh, ditinggal tuh jenazahnya. Makanya tetap ya, dalam hal tertentu laki-laki lebih
utama. Tapi jangan sekali-kali nyuruh laki masak. Laki-laki masak minyak bertak, oh pakai helm dia. Saya kalau masak ayam tuh apalagi ceker tuh ya. Kalau kita taruh tuh ceker ngelawan dia. Bertak ya. Habis taruh tinggal udah tuh. Ya, laki-laki begitu ya. Ada beberapa hadis tentang salat jenazah. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'al Najasyi. Nabi suatu hari menyiarkan kematian Raja Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari beliau wafat. Jadi ingat kisah dulu ya. Hijrah pertama Nabi. Kemana? Ke Habasyah. Ketemu siapa? Raja yang adil walaupun non muslim. Tapi ini raja sebenarnya beriman sama Rasulullah SAW. Atas benar di kemudian hari Raja Najasyi masuk Islam. Nah, ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah tahu, ya, karena apa? Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasul umumkan akan kematian Raja Najasyi pada hari tersebut, wa kharaja bihim minal musalla. Rasul keluar bersama ke musola. Ingat, ke apa? Musola. Kalau ngomong musola berarti bukan masjid. Ingat ya, kalau ada istilah di zaman Nabi musola berarti bukan masjid. Berarti apa namanya? Lapangan. Ingat nih, tiap masa punya istilah yang beda-beda. Jadi kalau Nabi bilang musola berarti apa? Lapangan. Makanya sholatnya Nabi bersama sahabatnya Idul Fitri, Idul Adha di musola atau di. Nah, orang kalau nggak tahu bahasa Arab dibilang, wah di musola. Nggak boleh di lapangan, katanya di musola. Ya, musola itu maksudnya lapangan, tempat sholat. Ya, kita bikin di rumah nih, satu kamar khusus kita kasih sejadah dah tuh, barang 3 biji. Namanya apa? Musola, tempat sholat. Atau di PGC, di bawah tangga darurat tuh dibikin sejadah-sejadah, itu namanya apa? Musola. Namanya apa? Tempat sholat. Meskipun kagak ada tempat wudhunya, meskipun nggak ada mimbarnya, atau nggak ada itu menara dan sebagainya, tetap namanya musola. Nah, wa kabbaru alaihi fasaffa bihim, kemudian mereka bersap-sap. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan takbir 4 kali. Nah, dari sini yang bisa kita ambil, kita petik hadis ini. Yang pertama, ya, kalau orang meninggal kasih tahu. Kalau ada orang meninggal boleh diapain? Dikasih tahu. Kalau di kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma saya nggak paham dari dulu kenapa kok nadanya mesti begitu ya. Ya, bener kan? Nggak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada begitu, nggak ada ya. Pasti kan innalillah dipanjangin ya, wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, anaknya fulan, yang turut berduka cita adalah anaknya fulanah dan fulan, istrinya fulan. Oh, istrinya banyak nih, fulan. Baru keungkap ternyata setelah meninggal. Oh, dasar emang kebanyakan nonton sinetron tuh. Itu yang pertama, kalau meninggal harus diapain? Disiarkan, biar tahu. Yang kedua, hadis ini menggambarkan sholat gaib, ya. Karena Raja Najasyinya kagak ada. Nah, ini Rasul mencontohkan sholat gaib. Rasul langsung keluar, ayo semua sahabat. Inilah, ya, metode pengajaran Rasul sama sahabat, langsung praktek, gitu. Jadi kalau kita pengen ngajarin anak kita wudu, langsung ajak wudu. Ngajar anak kita sholat, langsung ajarin sholat. Ngajarin anak kita jujur, langsung jujur. Ngajarin anak kita ngantri, langsung ngantri. Itulah metode Rasulullah. Jadi nggak banyak teori. Kemarin saya punya murid, karena dia ngajar di TPA saya, nanya nih, Ustadz, kira-kira buku akhlak itu yang diajarin bagus apa Ustadz? Saya bilang begini, yang namanya akhlak nggak usah diajarin, pakai buku, langsung dipraktekin. Ya, itulah kenapa di kita, di sekolah-sekolah madrasah atau sekolah aliyah, kebanyakan itu kalau misalnya belajar akhlak itu di teori, nilainya pun dari teori, ujian teori. Ya, sehingga apa? Ketika orang nih ditanya,
Jika kita menemukan seorang tua minta-minta di pinggir jalan, apa yang kita lakukan? A. Memberi, B. Menendang, C. Mukul. Orang pasti jawabnya apa? Memberi. Orang anak kecil juga tahu. Cuman masalahnya ketika ketemu beneran ada orang tua lagi minta-minta, misalnya orang susah, apakah dia beri? Belum tentu. Betul? Kalau ketemu guru, bagaimana sikap kita? A. Mencium tangannya, B. Kita lari, C. Minta duit. Nah, kira-kira apa ya? A. Cium tangannya. Tapi apakah benar ketika ketemu guru cium tangan? Belum tentu. Maka kesalahan kita adalah harusnya mengajarkan perihal praktek, tapi kita sampaikan secara teori. Harusnya ujian itu praktek, tapi kita nilai secara teori. Itu kesalahan pendidikan kita itu. Ya, mudah-mudahan Allah rubahlah ya. Itu melalui Menteri Pendidikan yang baru, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Jadi ini adalah hadis sholat apa? Gaib. Nah pertanyaannya, bagaimana tata cara sholat gaib? Sama seperti orang sholat jenazah, udah begitu. Kagak pakai ruku, kagak pakai apa? Sujud. Ya. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan takbir berapa kali? 4. Dalam hadis yang selanjutnya, An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, shallaitu wara'an nabi, aku pernah salat di belakang Nabi, alam ra'atin matat fi nifasiha, ya. Salat bersama Nabi di belakang Nabi menyolati perempuan yang mati dalam keadaan nifas. Nah, waktu itu ada yang nanya tuh ya. Ustaz, saya mau nanya. Apa pertanyaannya? Kalau jenazahnya sedang apa? Head, kira-kira disolatin apa enggak? Ini Nabi. Ya. Cuma pertanyaannya, apakah nyolatinya di masjid apa enggak? Tuh, ya. Apakah nyolatin di masjid apa enggak? Dan di sini disebutkan bahwasanya ya keterangannya faqoma wastoha, Nabi cuman katakan beliau berdiri di tengah-tengahnya. Nah, inilah dari sini sahabat mengambil kesimpulan, kalau nyolatin perempuan itu di mana? Di tengah. Di bagian apa? Perut. Tapi kata ulama yang lain enggak, tetap sama aja. Ya pala juga. Laki pala, perempuan pala. Tapi kata ya mazhab Syafi'i, kalau laki pala, perempuan di mana? Di perut. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu an, qalat, yang mengatakan, wallahi laqad shalla Rasulullah ala ibnai bayda fil masjid. Dikatakan oleh Siti Aisyah, demi Allah Rasulullah pernah menyolatkan 2 anak dari Bayda di dalam masjid. Ya, ini dalil buat kita. Satu, yang pertama, dalil Rasulullah pernah nyolatin 2 mayit sekaligus. Ya, 2 mayit apa? Sekaligus. Bagaimana caranya? Taruh di double aja. Ya, ini laki gitu, double. Pala gitu. Itu caranya, di double. Kalau memang saking banyaknya, udah minimal perwakilan 1. Soalnya 60 mayit, udah jenazahnya sebagaimana orang sholat ya, kita miringin, dan plus 1 buat imamnya ya. Jadi imam tetap dikasih apa? 1. Ini buat tentuin ini pala, nah sisanya udah yang mana aja gitu ya. Ini perilaku Nabi yang pertama, sholat ya 2 sekaligus dan di dalam masjid. Berarti sholat jenazah bisa juga di dalam masjid ya. Qala al-Ala bin Ziyad, ayya Aba Hamzah hakaza kana yaf'alu Rasulullah yusalli 'alal janazah ka salatika yukabbiru 'alaiha arba'an yaqumu 'inda ra'sir rajul wa ajizatil mar'ah. Qala na'am. Suatu hari ya, Ala bin Ziyad mengatakan kepada Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik. Nanya sama Anas nih, wahai Anas, apakah praktek zaman Rasulullah orang salat jenazah ya takbirnya 3 kali ya, takbirnya 4 kali, salah tuh ya, takbirnya 4 kali, dan dirinya dia di apa, ketika laki-laki di pala dan perempuan di bagian tengahnya? Kata Anas, naam, iya benar. Takbirnya 4 kali, dirinya di kepala kalau laki-laki dan dirinya di perut kalau perempuan. Yang terakhir, man shalla alaihi salah satu sufuf faqad aujab, siapa orang yang disolati 3 saf maka sungguh wajib baginya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tata caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama, takbiratul ihram. Seraya niat dalam hati ya untuk menyolatkan mayit dengan niat usolli ya ala hadzal mayit arba'at takbiratin ya fardhu
kifayatin lillahi ta'ala. Tuh ya niatnya. Mau laki mau perempuan sama. Yang kedua, kemudian setelah ia takbir, letakkan tangannya di atas dada. Ya, seperti orang sholat secara umum ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu makna meletakkan di atas dada itu di tengah-tengah, baina surrah was sadr, antara pusar dan dada. Wa an Abdurrahman, afwan. Kemudian sholat seperti biasa dan baca Fatihah ya. An Abdurrahman bin Abi Laila qala, yang mengatakan kana Zaid bin Arqam yukabbir ala janaizina arba'an. Dulu Zaid bin Arqam dia itu sholat jenazah takbirnya 4 kali. Wa innahu kana kabbara ala janazatin khamsan. Dia juga pernah ini biar enggak kaget nih. Jadi Zaid bin Arqam satu hari pernah sholat jenazah takbirnya 4 kali. Kemudian suatu kali dia takbirnya 5 kali. Ditanya, kenapa kok 5 kali? Fasa'altuhu, aku tanya, kata Abdurrahman bin Abi Laila, apa jawaban Zaid bin Arqam? Karena Rasulullah yukabbiruha. Rasul dulu juga takbirnya kadang 4 kadang 5 ya, kadang 4 kadang 5 gitu. Tapi jangan mentang-mentang baca hadis langsung kita amalin ya besok ya, jangan ya. Ini kesalahpahaman umumnya orang sekarang. Ya alhamdulillah. Oh gak pikiran apaan ya. Ayo infak ya, mudah-mudahan yang berinfak Allah tambah limpahkan rezekinya. Jadi kesalahan orang sekarang itu kebanyakannya adalah ketika mereka baca hadis langsung diamalkan. Ini salah. Ingat ya. Ketika baca hadis jangan langsung diamalkan, tapi tanya dulu guru kita, maksudnya hadis apa gitu. Makanya saya punya slogan. Ya, slogan baru, kembali ke ulama gitu. Kenapa kembali ke ulama? Karena yang ngerti Quran hadis ulama. Kalau kembali ke Quran sunnah itu omongan buat ulama. Ulama nih. Jangan baca kisah-kisah mulu. Jangan baca dongeng-dongeng mulu. Kembali ke Quran sunnah, ulama yang disuruh. Tapi buat kita kembali ke ulama. Kenapa? Kita nggak ngerti hadis. Nah kalau kita memahami hadis ini secara tekstual, besok kita coba jadi imam sholat jenazah sekali-kali gitu. Biar saya imam nggak apa-apa, bapak saya meninggal kan. Allahu Akbar 5 kali. Ribut gak tuh? Rame gak tuh? Kita baca lagi hadis yang selanjutnya. Dari Ali radhiyallahu anhu kabbara ala Sahl bin Hunayf sittan, 6 kali takbirnya. Waduh, makin sakti gak tuh? Takbir sholat jenazah berapa kali? Adakah hadisnya? Riwayat siapa hadisnya? Imam Bukhari. Kuat gak Grace? Kuat gak? Sahih gak? Boleh gak kita amalkan? Boleh gak kita amalkan? Boleh gak kita amalkan? Nggak boleh. Sebelum nanya Ustaz. Jelas sampai sini? Kenapa? Ini yang saya khawatirkan. Umat sekarang disuruh nggak pakai guru. Lah kan kagak ada ceritanya orang belajar nggak pakai guru. Perlu beli buku, perlu baca buku, tapi butuh bimbingan untuk memahami isi buku. Kita baca hadis yang selanjutnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yukabbir ala janaizina arba'an. Rasul dulu ya takbirnya 4 kali dan baca Fatihah dan takbiratul ya ihram yang pertama, takbir yang pertama, tapi riwayatnya lemah. Nah, jadi yang riwayatnya kuat yang mana? Yang 6, yang 5. Ini yang riwayat 4 lemah katanya begitu ya. Tapi kesimpulannya apa? Kata ulama, kanu yukabbiruna ala hadi Rasulullah, ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'an wa khamsan wa sitan wa sab'an. Bahkan ada yang 7. Ya, dulu para sahabat Nabi kalau sholatin jenazah itu sholatinnya dengan 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir. Allah. Kayak sholat apa itu 7 takbir? Sholat itu. Ini kalau kita baca nih ya, sesat gitu ya. Apa kemudian? Fajama Umar ashabahu. Umar kumpulkan sahabat-sahabatnya, ini semua para sahabat kita kumpul. Ngapain? Fa akhbaro ya kullun bima ra'a. Semua mengabarkan tentang hadis yang mereka pernah lihat dari Rasulullah. Fa jama'ahum Umar ala arba'i takbirat. Ya.
Umar katakan semua sahabat, ente 7, ente 6, ente 5, ente 4, semua sekarang sepakat 4 aja cukup. Ya. Berarti hadis yang tadi kagak dipakai. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sejak saat itu sudah menetapkan sholat jenazah hanya 4 takbir, bukan 4 rakaat. Jelas sampai sini? Tanpa kita tahu lewat ulama, kita akan salah mengambil kesimpulan hukum. Ngotot, ini kan hadis. Iya hadis, tapi kan nggak semua hadis langsung kita amalkan dengan tekstual. Kita butuh penjelasan dari para alim ulama. Bahkan ternyata, ada kesimpulannya. Nabi pernah ya takbir 4, 5, 6, 7, 8. Riwayat yang lain 8. Mungkin dosanya banyak kali nih. Kalau kita bisa ngeles kayak Abu Nawas ya, lagi sholat jenazah pakai ruku pakai sujud, jika gak paham ditanya orang, wah kok pakai ruku pakai sujud, wah ini orang dosanya banyak. Kalau takbir 4 nggak cukup, kudu ruku sampai sujud. Itu ngeles namanya ya. Orang juga bisa kalau kebetulan dia lagi takbir kemudian 5 gitu, tanya Ustaz Farid kok antum 5? Oh ada riwayatnya, ada riwayatnya kebetulan, namanya kebetulan, salah yang betul namanya. Tapi hatta ja'a mautun Najasyi, ketika Raja Najasyi meninggal, kharaja ilal musalla, Nabi keluar ke musalla, wasaffan nas ya, dan Nabi membuat saf, wa zada wa kabbara alaihi arba'an, Nabi takbir 4 kali, tsumma tsabatan Nabi, kemudian Nabi menetapkan 4 takbir hatta tawafahullah, sampai Allah wafatkan. Ternyata kata ulama, Sayyidina Umar belum tahu tuh hadis. Pernah kejadian Nabi nyolatin siapa ya? Raja Najasyi, dan Nabi tetapkan bahwasanya takbir cuma 4. Akhirnya diulang lagi oleh Sayyidina Umar, ngumpulin lagi sahabat, ternyata memang 4. Sebagaimana yang disampaikan Rasul. Nah, saat emang Sayyidina Umar memang nggak tahu Rasulullah menetapin itu. Nih saya kasih kisah dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Umar itu punya kebiasaan belajar tuh begini. Jadi beliau punya karyawan. Nah, ini karyawan nama beliau itu sip-sipan ngaji sama Rasul. Karena kan beliau dagang. Hari ini dagang Sayyidina Umar, yang ngaji pembantunya. Entar pembantunya pulang ngajarin Sayyidina Umar. Tadi nyampein apaan Rasul? Ini. Besok yang ngaji Sayyidina Umar, pembantunya yang dagang. Sayyidina Umar dengar pengajian, pulang disampaikan. Sehingga apa? Ada kesempatan Sayyidina Umar kagak tahu tentang kejadian yang dialami Rasulullah. Maka sangat wajar jika sahabat-sahabat besar Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi di masjid. Kenapa? Apa yang terjadi pada Rasulullah selepas sholat jamaah. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, aneh ketemu Rasul kadang-kadang cuma di masjid doang. Lagi jamaah selesai pulang udah selesai. Siapa yang ngikutin Nabi kemana-mana? Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, itu orang-orang sahabat Nabi yang kemana pergi mereka selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya apa? Takbir sholat jenazah 4. Hadis yang tadi riwayat Bukhari kagak kepake. Mau pakai silahkan, tapi antum telah menyalahi apa yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus buat apa ada tuh hadis? Buat sejarah. Buat apa? Sejarah. Bahwasanya hadis ini menghapus hukum hadis sebelumnya. Nanti ada pembahasan nasakh mansukh dalam hadis. Tuh. Setelah takbir yang pertama baca Fatihah, maka takbir yang kedua Allahu Akbar. Ya, mengangkat tangan sampai sejajar telinga. Baca apa tuh? Sholawat. Sholawat apa? Bukan Allahumma sholli, bukan. Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, baca doanya yang dari Nabi, Allahumma ighfir lahu,
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu doa yang panjang, riwayat Imam Muslim. Adapun paling minimalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, selesai langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin wabarakatuh. Kalau sholat apa? Jenazah. Kalau sholat biasa, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat biasa, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya. Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin kalimat apa? Wabarakatuh, dan tidak perlu dijawab waalaikumsalam, terjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sampai sini? Jadi begitulah tata cara orang melakukan sholat apa? Jenazah. Dan ya, biasanya ada yang nanya, Ustaz, kalau orang sholat jenazah itu mata kita kemana, Ustaz? Kalau orang kan sholat biasa kan ke tempat apa? Sujud ya. Ini yang jelas mata kita tertunduk. Kalau memang bisa lihat ke bawah, lihat ke bawah. Kalau memang nggak bisa, pandangan kita khusyuk aja sama Allah. Jadi kadang-kadang begitu ya. Kita lagi sholat jenazah, emang kadang-kadang orang pulang kerja belum ganti baju, tulisan namanya alumni sini kan, SMA 25. Wow, dibaca sama dia. Jangan. Tapi kita tundukin pandangan kita sambil kita khusyuk dalam sholat kita ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Sisanya masih ada waktu buat tanya jawab. Ya wallahu a'lam bissawab. Nanti nih. Ini aja nih. Mau. Silakan yang ingin bertanya. Ikhwan dulu. Ada? Ya, yang mau disolatkan siapa yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalkan kondisi yang pertama, misalkan kita terlambat untuk sholat jenazah, ini bagaimana? Apakah langsung melanjutkan saja atau harus mengkodonya dan seperti apa? Ya. Nah, apabila dilakukan dengan pada zuhur, itu mendingan sholat rawatib bagian zuhur dulu atau sholat jenazah dulu baru ba'diyahnya. Nah, terus yang kedua, kalau tanda-tanda kita menyolatkan jenazah, misalkan jenazahnya itu transgender, nah itu seperti apa? Iya. Transgendernya ya. Transgender ya, mungkin seperti doja atau seperti gitu, seperti apa? Kalau ente enggak? Alhamdulillah enggak ada. Nah yang ketiga, apabila ada bayi yang meninggal, bayi yang misalkan bayi ini guguran gitu, itu perlu disolatkan juga nggak? Iya. Nah yang terakhir, saya pernah kira-kira seminggu lalu sholat jenazah, itu kebetulan jenazahnya itu 3 sekaligus di daerah Pondok Gede itu. Laki-nya 2, perempuannya 1. Nah itu komposisinya bagaimana saja? Jadi perempuan 1, 2 laki-laki. Nah itu jadi juga seperti apa? Itu true story memang minggu lalu di Masjid Pondok Gede. Ada 3 sekaligus. Iya. Nah itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Baik, jawab dulu ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita terlambat sholat jenazah ya? Yang jelas sholat jenazah hukumnya apa? Sunnah.
Dan kalaupun kita pengen sholatin jenazah harus ada jenazahnya. Ya. Bagaimana kita datang nih udah jenazah lagi digotong? Ya, apa bentar, gua mau sholatin dulu bentar, nggak boleh. Ya. Bahkan dulu Muallim Syafi'i Azami, ya, yang di mana tuh? Daerah Kebayoran ya. Itu kurang lebih kata guru ane tuh yang nyolatin tuh hampir 70 kali kloter. Ya. Berapa kloter? 70 kali kloter. Kan ini orang besar ini. Ya, dulu ulama-ulama itu kalau nggak ngerti masalah fikih, mereka udah tanya mualim, sehingga muridnya banyak di mana-mana. Datang murid sini, datang nyolatin. Udah selesai, datang lagi ke rombongan ini nyolatin sampai 70 kali kurang lebih. Nah, jadi kalau memang jenazahnya masih di situ nggak apa-apa, ya, sholat aja lagi gitu. Jelas ya, ikut kloter 2. Nah, saat pertanyaannya kalau kita datang telat, udah mulai sholat nih bagaimana? Udah takbir kedua, kejar aja. Ya, kejar. Allahu Akbar. Imamnya udah takbir ketiga, nggak apa-apa, kita masih satu. Baca bismillah, baca Fatihah, baca takbir kedua, baca sholat, nggak apa-apa. Imam salam duluan, kita belakangan, nggak apa-apa. Ya. Jadi bisa 2. Bisa tadi kita udah nggak usah sholat, ntar aja di kuburan, bisa juga, atau kita ngejar imam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kejadian sholatnya itu pas waktu sholat, karena ada ba'diyah tuh. Nah, bagaimana? Ini ada ya pendapat ketika kita sholat berjamaah, sholat jenazah, dahulukan sholat jenazah dulu ketimbang sholat berjamaah, gitu. Nah, cuman umumnya di kita enggak. Ada kalau di kita sholat berjamaah dulu, zuhur dulu biasanya, baru sholat jenazah. Ntar ba'diyahnya kapan? Kalau memang kita bagian yang ngurusin ke kuburan, nggak usah ba'diyah, ke kuburan aja. Ya. Kalau kita memang nggak kebagian ngurusin kuburan, ba'diyah dulu. Selesai dari sholat jenazah, ba'diyah baru ke kuburan. Jelas tuh ya, itu mafhum dah orang sering kerjakan. Yang ketiga mengenai masalah orang yang menyolati sholat transgender ya. Orang-orang yang transgender ini jelas lihat aslinya. Dorce misalnya ya. Itu almarhum apa almarhumah kira-kira? Almarhum. Orang yang melakukan transgender almarhum. Kalau laki-laki tetap lihat asalnya ya, gitu. Jadi kita nggak anggap tuh yang misalnya mohon maaf perubahan kemaluannya, merubah ininya, kecuali khunsa kata ulama. Khunsa boleh. Apa itu khunsa? Khunsa itu baru banci beneran. Apa contoh banci beneran? Dia punya kelamin duanya aktif. Ya. Kemaluan laki-lakinya ada, kemaluan perempuannya ada. Ya. Jangan dibayangin. Dan itu kata ulama, ini banci ini boleh memilih mau hidup secara laki atau perempuan, tergantung kecondongan kemaluannya atau tergantung kecondongan dirinya. Jikalau dia itu kecondongan tadi yang boleh ya, yang boleh adalah khunsa namanya. Khunsa itu benar-benar orang punya kelamin 2. Lalu yang keempat, bagaimana bayi meninggal? Kata ulama kalau bayi meninggal ketika lahir masih ada tanda-tanda kehidupan. Misalnya baru lahir nangis, disolatin. Ya. Ketika lahir apa? Nangis atau gerak-gerak bertanda hidup terus meninggal, disolatin. Ya. Jikalau enggak langsung dikuburin aja. Gitu ya. Lalu yang terakhir, bagaimana kalau jenazahnya ada banyak, ada 3. Tadi saya sudah katakan bisa ditumpuk ya, ditumpuk 1, 2, 3, dijejer aja ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya ngepasin gini, nih misalnya jenazah ini laki 2, berarti imam di sini karena kena palanya dua-duanya, betul? Nah kalau perempuan ini perut di sini, taruh di sini, perempuan di tengah-tengah. Jadi tuh 2, 3 kena semua. Jelas paham? Ya. Mana depanan? Laki-laki depanan. Perempuan belakangan. Ingat ya, laki-laki depanan, perempuan belakangan tuh ya. Boleh begini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Untuk niatnya Ustaz. Baik. Kalau yang dikumpulkan itu niatnya apa? Niatnya kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arabnya, saya niat sholat seluruh jenazah di sini karena Allah.
Karena pada dasarnya niat itu ulama yang bikin, ulama yang karang agar memudahkan kita membacanya. Jadi kalau memang nggak bisa niatnya, saya niat menyolatkan semua jenazah yang ada di sini, selesai. Ya. Pakai bahasa apa? Indonesia. Saya niat menyolatkan semua jenazah yang ada di sini, gitu. Ya. Baik, cukup. Ada lagi yang lain? Tambahan bisa Boleh. Mumpung belum ada yang bertanya. Ya, tambah satu lagi Ustaz. Ini ada sebagian orang mengatakan saat-saat sholat jenazah ada yang tidak boleh dilakukan Ustaz. Waktu-waktunya itu bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Maksudnya? Kapan waktunya untuk sholat jenazah ini tidak boleh dilakukan? Iya. Waktu-waktunya itu mungkin ada sebagian orang Baik. yang tidak boleh. Itu benar Ustaz? Begini ya. Memang ada waktu sholat yang diharamkan ya, yaitu ba'da asar, ba'da subuh, istiwa, setelah ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Ya, ini mulut susah karena belum ada minumnya nih ya. Mohon maaf ya. Dari tadi nyangkut mulu, kayaknya mulut kayak belum ada minumannya. Pantesan gitu, kayaknya mulut kurang fase gitu ya. Biasa ngomong fase aja, ini kurang ada minumnya. Baik. Mungkin lagi puasa kali ya. Baik. Jadi itu 5 waktu tadi memang diharamkan, tapinya. Enggak semua sholat, ya. Kecuali sholat ya ganti kodok. Kalau kodok meskipun ba'da asar nggak apa-apa kodok. Contoh kita tidur, sholat zuhur kelewat, bangun jam 4 kan kelewat apa? Sholat zuhur, sholat asar dulu, habis sholat asar baru sholat zuhur, kodok nggak apa-apa di waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena kodok. Nah termasuk yang diperbolehkan sholat di waktu yang haram, sholat jenazah. Ya. Jadi kalau jenazah meskipun sholat jam 5 sore habis sholat asar sah, nggak haram. Kenapa? Karena jenazah kalau bisa sholatnya dipercepat, gitu. Ya, jadi nggak ada istilah waktu-waktu keharaman untuk melaksanakan sholat jenazah. Semua waktu boleh. Hatta malam hari. Ya, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikuburkan di malam hari. Siti Fatimah dikuburkan di malam hari, dan itu bukan sebuah hal yang dilarang ya gitu. Kalau di kita karena emang gelap aja ya. Kalau orang Islam kuburannya serem-serem. Kalau nguburin malam-malam ntar takutnya ngelihat uka-uka. Keinget tidur gitu ya. Allahu a'lam, yang jelas ya, enggak ada waktu yang diharamkan. Baik, ada lagi? Baik, fadhal. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada ulama besar meninggal mungkin tidak sempat menyolatin. Mungkin itu mana sholat balik apa boleh? Ya, baik. Pertama. Baik. Iya. Tak kalau belum kenyang nambah Pak Haji ya. Salat gaib ulama besar, jelas ya, yang namanya kita punya hubungan dengan ulama besar, misal guru kita, itu kita sangat-sangat dianjurkan ya, walaupun gak wajib. Karena begini, sesuatu yang bagi orang itu gak wajib, tapi bagi murid wajib. Paham gak? Sebenarnya kalau buat secara hukum itu sunnah, tapi buat murid seolah-olah apa? Wajib. Masa ketika gurunya meninggal sang murid nggak nyolatin, kan nggak pantas banget ya. Nah apalagi ini ulama besar, ulama yang berjasa bagi umat, meskipun jauh di luar sana, di Palestina atau di Mekah atau di mana-mana, maka kita orang di Indonesia ya dianjurkan untuk mensolatkannya sebagaimana tadi Raja Najasyi. Raja Najasyi itu mu'allaf, Raja Najasyi itu bukan ulama besar, tapi Nabi menghormatinya ya gitu. Walaupun bukan seorang ulama, bagaimana ulama gitu, sangat-sangat dianjurkan gitu. Apalagi guru kita. Baik. Bagaimana kita mensolati pada jenazah itu pertama itu ada kekurangan, karena akhlaknya kurang bagus, atau sholatnya kurang bagus. Apakah boleh kita mensolatkan? Baik. Atau mereka itu tidak senang orang lah. Ya. Ya, waduh. Ya. Baik. Ya. Iya.
Itu satu. Yang kedua. Oh lagi. Ini boleh tambah bisa? Boleh. Nah, minus 4 tahun. Baik, ini dulu saya jawab sebentar ya. Saya jawab sebentar ya. Oh baik, sebentar. Apa namanya? Ini kalau orang jenazah itu diserahkan pada orang yang ibadah bagus, itu akan jadi musibah. Betul. Iya. Kemudian ada orang yang menyebutkan tapi supaya umpamanya orang kaya dipanggilnya satu mungkin dan mungkin satu orang atau 500.000 dia dibayar susah dia. Apakah itu gimana? Iya. Mencapai target yang dari itu. Padahal dia kerjanya gak gila. Iya. Iya. Seluruh masjid kalau ada kasih dia kerja. Iya. Baik. Iya. Baik, yang pertama tentang masalah menyolatkan koruptor ya. Saat boleh nggak orang koruptor kita sholatin ya? Termasuk hak seorang muslim, ingat ya, termasuk hak seorang muslim. Kalau meninggal kita sholatin ya. Meskipun tuh muslim koruptor, meskipun tuh muslim zina, meskipun tuh muslim berbuat dosa besar, selagi kategori muslim wajib fardu kifayah untuk disolatkan. Tapi ada tapinya, resikonya apa? Orang sering koruptor pasti yang nyolatin apa? Dikit. Orang nggak disenangin orang yang nyolatin dikit, tapi belum tentu dikitnya orang menunjukkan tuh orang bukan orang soleh. Pernah kejadian di tahun 100 Hijriahan, zaman-zaman salaf, ada ulama namanya Abu Yusuf, murid Imam Hanafi. Abu Yusuf orang soleh, ya, bahkan dia mengatakan wali min auliyaillah, tapi dekat pemerintah, dekat dengan penguasa, dekat dengan rezim kalau kata orang sekarang. Akhirnya apa? Karena dekat dengan rezim, dekat dengan pemerintah, Abu Yusuf kena imbas. Apa imbasnya? Tercemar namanya, dikenal sebagai ulama su, ulama pemerintah, ulama pengkhianat. Suatu hari ketika beliau meninggal, lantas nggak ada yang menyolatkan. Orang nggak mau nyolatin. Kenapa? Ini ulama buruk gitu. Subhanallah, dalam kitab disebutkan waliullah dari gunung turun. Waliullah yang dari gunung turun mengabarkan sama orang kampung, orang kampung ketahuilah bahwa Abu Yusuf termasuk wali min auliyaillah. So, baru orang pernyolatin. Selama ini yang mereka celak siapa? Wali min auliyaillah gitu. Nah itu makanya kita nggak bisa menghukumi orang secara zahir ya. Karena ulama fungsinya selain mengajarkan umat dan juga mengajarkan dan mendakwahi penguasa-penguasa. Nah, ulama yang mendakwahi penguasa ini adalah ulama yang berkorban, bahkan dengan berkorban dengan harga dirinya sendiri. Termasuk Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti yang tukang nasehatin Bashar Assad. Tiap kali Bashar Assad mengeluarkan statement yang keras, beliaulah yang menjadi orang yang diskusi dengan Bashar Assad. Bahkan sering nasihatin beliau, sampai kemudian orang-orang Syria nggak terima, dikatakan ulama su, sampai lagi ngajar tafsir ditembak headshot kepalanya ya. Maka beliau dikenal dengan istilah mimbaru syahid, syahidul mimbar, orang yang mati syahid ketika di mimbar, syahidul mihrab, orang yang mati syahid ketika di mihrab. Tuh. Ya, jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya menyolati orang munafik? Tadi saya katakan ya, wajib fardu kifayah. Cuman munafik yang gimana? Munafik ada dua, ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Munafik amali tadi nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, maunya maksiat, itu namanya munafik amali. Nah yang begitu sholatin tetap. Ya. Tapi apa? Fardu kifayah. Tapi kalau dikit jangan disalahin orang. Kalau dikit jangan disalahin orang. Ini intinya kalau ada orang nggak disenangi, yang nyolatin dikit, itu adalah hukum sosial. Nah yang terakhir tentang masalah ada orang koruptor bayar orang semuanya sholatin. Apakah dapat maghfirah dari Allah? Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Hibban dikatakan, idza shallaitum 'alal mayyit, kalau kalian salat ya, menyolati jenazah, fa akhlisu lahu fid du'a, maka ikhlaskanlah niat kalian dalam berdoa. Artinya apa? Kenapa banyak menentukan tadi
ampunan karena doanya orang banyak. Tapi kalau seandainya banyaknya orang tapi semuanya nggak ikhlas, ngarepin apa? Duit, kira-kira Allah terima nggak? Nah, iya. Jadi banyaknya jamaah juga tergantung jamaahnya. Dia karena apa datang? Apa karena ini orang soleh atau karena dibayar oleh orang tersebut? Jelas ya Pak Haji ya. Jadi intinya tergantung orang yang nyolatin juga. Semakin banyak kalau ikhlas Allah terima, banyak nggak ikhlas Allah nggak terima gitu ya. Kalau enak kalau begitu nanti yang koruptor bayar seorang gocap. Banyak nggak kira-kira kalau nyolatin jenazah gocap? Banyak, 20 aja banyak. Saya pernah suatu saat lagi nyolatin nih di Kebagusan, dikasih amplop. Setahu saya kalau dikasih amplop biasanya suruh ngisi. Wah, suruh ngisi amplop loh, nggak mau duit lagi. Pas saya buka 20.000. Tiap orang sholat 20.000, yang sholatin 40. Saya mau tanya berapa duit? Hah? 400.000. Ya. Itu belum ustadznya, belum berasnya. Ya ternyata memang ada kebiasaan begitu ya, makanya jangan dibiasain dah gitu. Sudah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiasain. Lame-lame nanti begitu jadi wajib. Ya, makanya saya rada sepakat sama orang-orang salafi dikit. Rada sepakatnya gimana? Memang benar orang kita kebablasan. Ya. Tahlil jadi wajib. Ya. Duit jenazah jadi wajib, padahal nggak wajib. Maulid jadi wajib, nggak wajib, nggak ada yang wajib. Ya. Cuman apa pantas kita kalau keluarga kita meninggal kagak ditahlilin gitu doang? Ngomongnya sih bukan wajib. Jadi kalau nggak ngadain, artinya bikin cuman turu-turu doang, ya itu sah dan itu cukup lah ya. Nggak mesti kita kalau orang meninggal kita undang ke 10, undang semua masyarakat bagi sembako, nggak mesti. Cukup lah kita kalau memang duitnya nggak ada, ya cukup kita kasih kacang goreng, lontong, risol, udah yang penting jamaah datang doa. Karena yang diharapkan ikhlasnya doa yang datang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ini tadi pemberitahuan insyaallah minggu depan karena ada acara Hall Solo, jadi majelis di Kuitang diliburkan sementara ya. Takutnya ada jamaah yang datang udah jauh-jauh ke Kuitang ternyata libur gitu. Baik, Fadal silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya Ustaz menanya terkait doa mayit. Kira-kira kalau mayitnya Bismillahirrahmanirrahim. perempuan atau tadi misalkan begitu dua, untuk doa supaya itu domirnya disesuaikan atau Oh iya, belum nanti ya. untuk mewakili. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada dasarnya tergantung niat. Kalau orang niatnya tapi niat perempuan dapat sebenarnya. Ya. Yang depannya perempuan, dia nggak ngerti bahasa Arab. Dia pokoknya Allah maghfir lahu aja sampai karena Allah ngerti seluruh bahasa. Sekalipun salah bahasanya. Cuman ya alangkah baiknya kalau kita perbaiki. Kalau laki-laki Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Kalau banyak Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Kalau perempuan Allahumma gfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna gitu ya. Jadi tambahin hunna ya. Jadi kalau laki hu, perempuan ha, kalau banyak laki-laki hum, kalau banyak perempuan hunna gitu ya. Tapi pada dasarnya nggak apa-apa ya. Cuman demi bagusnya doa ya gitu ya. Gitu. Sama kayak kita gini. Kata Imam Nawawi termasuk pengkhianat. Orang kalau doa bareng-bareng doanya Rabbik firli. Pengkhianat ya. Rabbik firli wali wadaya. Rabbik firli. Kita doa bareng-bareng ini. Baca kunut Allahumma hadini fiman hadayat jamaah amin. Wa'afini fiman ada amin. Itu doa kan harusnya bersama-sama. Makanya kata Imam Nawawi termasuk pengkhianat kalau doa beramai-ramai tapi pakainya domirnya aku. Ya Allah berikanlah aku rezeki jamaah amin. Berikanlah aku uang amin. Nah kan rugi jamaah juga nggak dapat dia. Itu namanya pengkhianat. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 penuh. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian
yang masih istiqomah hadir mengikuti majelis sholat Al-Ittihad setiap malam Jumat bersama kita Ustaz Ahmad Al-Farisi, dan juga mungkin ada yang mengajak saudara keluarganya untuk bisa hadir bersama-sama di majelis sholat Al-Ittihad dan menjadi amal soleh jemaah yang mengajarnya. Baik, jemaah sekalian, saya dapat informasi tadi untuk menu konsumsi atau makan malam hari ini nasi ayam geprek ya teman-teman. Kalau tidak salah sudah disiapkan oleh pengurus di lapangan futsal. Sambalnya ada juga ayam geprek sama sambal Bali mata, sambal mata. Ini biar semangat saja setelah ini langsung ke sana menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh pengurus. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah memberikan sebagian infak sedekahnya untuk syiar dakwah majelis sholat Al-Ittihad. Mudah-mudahan infak sedekah jamaah sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk bulanan Al-Ittihad insyaallah kami akan melaksanakan tanggal 28 dan 29 Desember. Alhamdulillah sudah konfirmasi mengisi kajian malam Ustaz Dr. Muslih Abdul Karim, kemudian untuk kajian subuh Ustaz Dr. Ali Sikurul Malisi, dan untuk Imam Jamul dari Ar-Rahman Qur'an Learning atau AKF punya Ustaz Ahyar Nasir. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Al-Farisi untuk menutup kajian majelis sholat Al-Ittihad. Baik para jamaah, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله بحق الفاتحة الشر الفاتحة بكلمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى نفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.